Inspirasi hari ini. Tema inspirasi hari ini, mengapa kita harus berdoa? Firman Tuhan terambil dari Markus 14 ayat 38 dan juga Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada cerita tentang seorang tua yang sedang naik pesawat terbang. Di sebelahnya duduk seorang pemuda. Ketika sudah berada di angkasa, pesawat yang mereka tumpangi terbakar. Orang tua itu serta-merta melipat tangannya dan berdoa. Tetapi si pemuda mengejeknya. Apa artinya doa dalam keadaan seperti ini? Kata anak muda tersebut. Apa dengan berdoa kita ini kemudian selamat? Orang tua itu tersenyum dan menjawab, anak muda, doa barangkali tidak mengubah apa-apa dan kita tetap akan terhempas ke bumi. Tetapi dengan berdoa, paling tidak saya tahu kepada siapa saya pergi. Saudara, bagi orang yang tidak memahami tentang doa, ia menganggap doa adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi seorang yang mengerti tujuan mengapa harus berdoa, maka ia akan melakukannya di mana saja, kapan saja, bahkan dalam situasi apapun. Sahabat inspirasi, di dalam Alkitab kita temukan banyak ayat firman Tuhan yang memberi perintah untuk berdoa. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6. Tuhan Yesus juga mengatakan suatu perumpamaan supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa. Lukas 18 ayat 1. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi suatu perintah yang disampaikan berulang-ulang, itu menunjukkan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilakukan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Pertama, karena adanya tipu muslihat iblis. Ia bekerja siang dan malam untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Bagaimana kita dapat melawannya? Yaitu dengan mendekat kepada Allah. Yang kedua, karena kita ini makhluk lemah dan mudah sekali jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu, sahabat inspirasi, kita perlu datang kepada Allah, sumber kekuatan, yaitu dengan melalui doa. Yang ketiga, karena doa adalah cara yang Allah berikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan darinya. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Sahabat inspirasi, mari mulai hari ini kita mau mengambil keputusan. Jadikan doa sebagai nafas yang kita butuhkan setiap saat dalam hidup kita. Ingat, jika kita berhenti bernafas, artinya tubuh jasmani mengalami kematian. Demikian halnya tanpa doa, maka rohani kita juga akan mati. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk kita melakukan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Dan dari hari ke hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.